hadir bersama dengan saya Ibu Siane Walean Lolong yang akan menjadi pembicara pada sore hari ini di dalam acara rumah tangga Kristen dengan judul Kebahagiaan dalam Rumah Tangga. Hadir juga bersama dengan saya Ibu Jane Sambu Perodo, sahabat saya. Dia adalah pemimpin Bakti Wanita Advent di Jemaat Tikala. Selamat datang Ibu Jane, selamat datang, selamat sore pada Ibu Walean Lolong. Selamat sore. Baik, melihat kehidupan rumah tangga pada zaman sekarang seperti ini, kita tahu bersama bahwa banyak rumah tangga yang tiba-tiba saja hancur. Dan itu sebabnya pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan tips-tips bagaimana agar rumah tangga bisa menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan baik dan terhindar dari segala macam bentuk hal-hal rumah tangga yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, pada sore hari ini kami akan memberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Siane Walean Lolong untuk memberikan tips-tips sehubungan dengan kehidupan rumah tangga pada waktu sekarang ini, khususnya rumah tangga yang berada di Jemaat Tikala. Disilakan, Mem. Terima kasih Ibu Jane dan Ibu Luz Londa. Saya mengucapkan selamat Sabat dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga saudara dimanapun Anda berada. Selamat hari Sabat, Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Pada Sabat sore yang indah ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan jemaat, Pendeta Markus Rolangon dan juga Pendeta Muda Juan Lao dan juga kepada komite jemaat yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk boleh berada di tempat ini. Boleh bertemu dengan saudara-saudara walaupun saya tidak bisa melihat saudara satu demi satu wajah saudara. Tetapi saya yakin dan saya pastikan saudara semua yang mengikuti acara ini adalah orang-orang yang kami sangat rindukan. Sudah lama tidak bertemu dan pada kesempatan ini boleh bertemu walaupun ada yang dekat di sini dan juga ada yang jauh di sana. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. Dan atas undangan dari Ibu Luz dari pelayanan rumah tangga keluarga, pelayanan keluarga ya, rumah tangga Jemaat Tikala. Ketika beliau menghubungi saya untuk boleh memberikan tips-tips dalam rumah tangga ini, saya teringat ada satu tulisan di dalam renungan pagi kita yang setiap hari kita baca ya. Di sana dijelaskan bagaimana Tuhan yang menciptakan Sabat itu, di mana Sabat ini adalah salah satu tujuan iblis untuk memusnahkan orang-orang yang mempunyai keyakinan menurut pada hari Sabat. Nah, dua hal yang dibentuk oleh Allah di Taman Eden sebelum manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Sabat dan keluarga. Saudara-saudara, ada beberapa ayat di dalam Alkitab. Di sana kita bisa lihat di layar ya, bisa kelihatan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dituliskan bahwa keluarga diciptakan oleh Allah. Kemudian dalam Matius 1 ayat 16 mencatatkan bahwa dalam rangka penebusan Yesus datang ke dunia melalui siapa? Keluarga. Lalu di dalam buku Yohanes pasal 2 mencatatkan mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus saat dia berada di atas dunia ini, yaitu
mujizat dalam perkawinan, yaitu air menjadi anggur. Kita ingat, kita tahu bersama hal itu. Bahkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 31 sampai 32 mencatatkan bahwa jemaat dilambangkan sebagai pengantin wanita dan Kristus dilambangkan sebagai pengantin pria. Nah, saudara-saudara, hal ini menunjukkan pada kita bahwa di mata Allah, pernikahan atau keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Hal-hal ini menunjukkan pada kita bahwa di mata Allah, pernikahan dan keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya keluarga ini adalah merupakan target setan. Itulah sebabnya sangat dianjurkan dari Departemen Rumah Tangga Conference dan juga dari atasan uni divisi, bahwa di jemaat kita biarlah kita harus membuat ini rekomitmen. Ada penyegaran-penyegaran rohani tentang rumah tangga. Karena serangan iblis terhadap pernikahan dengan menggeser makna keluarga menjadi seperti ini. Ada orang yang menganggap keluarga sebagai recreation creator atau pusat hiburan saja. Ya, keluarga menjadi tempat yang dicari kalau kita perlu saja. Kalau tidak perlu, kita tidak cari keluarga. Dan ada pula orang yang merasa bahwa pernikahan itu seperti permainan saja. Kalau cocok, oke, lanjut. Tetapi kalau tidak cocok, ya selesai, game over. Nah, ada juga yang merasa bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang seperti bisnis. Kalau rugi, kita ganti dengan bisnis yang lain atau orang yang lain, pasangan yang lain. Nah, itu adalah serangan iblis kepada para pasangan sehingga mereka bisa berpikir seperti itu. Nah, kita bisa lihat pernikahan Kristen itu adalah persekutuan yang eksklusif. Kita baca di layar. Pernikahan Kristen adalah persekutuan yang eksklusif seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan adalah satu komitmen antara seorang laki-laki dan perempuan yang melibatkan hak-hak seksual secara timbal balik. Pernikahan adalah satu lembaga yang ditetapkan Tuhan bagi semua orang. Saudara-saudara, kesatuan dalam pernikahan Kristus itu adalah kesatuan dengan menjalin persahabatan satu dengan yang lain. Kesatuan untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Kesatuan untuk menikmati kesenangan. Kesatuan untuk mendapatkan keturunan, saudara-saudara. Dan kesatuan untuk menampilkan citra Allah. Lihat saudara-saudara, bukan hanya untuk kesenangan-kesenangan saja, tetapi untuk menampilkan citra Allah melalui rumah tangga kita. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25 saya akan bacakan. Boleh saudara-saudara juga boleh baca itu di dalam Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dan sama seperti kepada Tuhan, dan seterusnya. Di dalam ayat lain juga dikatakan bahwa hai suami, kasihilah istrimu. Dan kepada anak-anak di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kita lihat saudara-saudara, bagaimana pentingnya rumah tangga yang Tuhan sudah bentuk itu. Walaupun itu dibentuk di atas dunia ini, tetapi disahkan oleh Tuhan. Nah, nanti kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Adalah dalam rencana Tuhan untuk memberkati keluarga. Itu adalah rencana Tuhan, saudara. Seperti dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, itu ada lagu ya, lagu yang biasa kita nyanyikan. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersaudara, saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saudara-saudara,
Apakah suami istri itu saudara? Iya, sudah tentu lebih dekat dengan saudara. Justru suami, istri, anak-anak. Hendaklah kita duduk diam dengan rukun. Karena apa? Ayat selanjutnya katakan, karena dari situlah akan turun berkat dari Tuhan. Luar biasa, ini adalah janji Tuhan. Tuhan sudah berikan janji. Apakah kita ingin untuk berbahagia? Kita duduk dengan rukun. Lebih dekat lagi, pada kemarin ya, di waktu ada renungan pagi dalam rumah tangga di rumah, ini saya ambil kutipan. Dituliskan dalam buku Pulang ke Rumah, renungan pagi kita ya. Dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, katakan di sini seperti ini, mereka yang begitu akrab dengan nubuat dan harta kebijaksanaan ilahi seharusnya bertindak untuk iman mereka. Mereka harus menata rumah tangga mereka, bahwa dengan keluarga yang tertata baik, mereka akan dapat menghadirkan kepada dunia pengaruh kebenaran pada hati manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, yang dapat mendengarkan suara saya, kita perhatikan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi pasangan sekarang ini, setiap rumah tangga hadapi, tidak ada satu rumah tangga pun yang mengatakan bahwa saya tidak ada masalah, yang saya tidak pernah hadapi masalah, itu mustahil. Semua keluarga ya, karena kita berada di atas dunia ini, kita mengalami banyak tantangan, cobaan, bahkan hal-hal yang bisa memicu kita untuk menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi saudara-saudara, Allah mengharapkan pernikahan kita tetap bertahan. Bukan hanya orang tua kita mengharapkan agar pernikahan kita tetap bertahan, tetapi apa? Allah mengharapkan agar pernikahan kita tetap bertahan, tetap langgeng. Karena apa? Kita ingat ketika kita berada di altar gereja, ketika kita membentuk rumah tangga. Ini ayat yang sering dibacakan oleh pendeta. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara, apakah kita dengan seenaknya mengatakan bahwa sampai di sini jotorang? So capek kita, so abis kita bersabar. Apakah seperti itu? Kita ingat ayat ini yang selalu pendeta bacakan ketika kita memasuki bahtera rumah tangga. Mungkin pada waktu itu kita masih mengingat hal-hal yang sangat istimewa, hal-hal yang senang-senang saja. Dan ayat ini kita lupa. Sehingga ketika kita menghadapi godaan-godaan atau masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga, bisa menjadi besar dan akhirnya bisa mengambil keputusan yang ini di bagian B katakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara, pernikahan adalah untuk selamanya. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 tahun saja, atau bukan hanya waktu kita senang-senang setelah kita menghadapi masalah, serta sosaki ni mau, atau setelah ada masalah sedikit, sudah maaf, sudah habis kesabaran saya. Bukan seperti itu ya saudara-saudara. Itulah yang ideal, yang Tuhan inginkan. Pernikahan adalah untuk selamanya. Pernikahan itu adalah rahasia besar dalam Efesus 5 ayat 32 yang saya bacakan tadi. Yaitu keluarga adalah lambang jemaat. Kita datang ke mimbar pada waktu kita dipersatukan dalam nikah yang kudus. 2 orang datang, marching dari
depan gereja, marching memasuki altar 2 orang. Tetapi setelah dipersatukan oleh pernikahan yang kudus, kita akan meninggalkan tempat itu satu pasang suami istri. Jadi istilahnya 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi itulah rumus dari pernikahan yang kudus. Dipersatukan menjadi satu daging. Nah, zaman ini ya perceraian di mana-mana kita lihat ya, Ibu Luz. Bahkan bukan hanya di media sosial yang kita bisa lihat, kita baca, tetapi di sekitar kita. Bahkan ada yang saudara kita. Hal itu tidak jauh-jauh dari kita. Kita bisa saksikan ya, persentase perceraian di Indonesia saja meningkat dari hari ke hari. Saudara-saudara, pernikahan ini memang dilaksanakan di bumi, di dunia ini. Tetapi itu disahkan oleh Tuhan, disahkan di surga. Kenapa? Karena dia katakan, karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Siapa yang persatukan? Allah. Di mana Allah itu? Di surga. Walaupun kita buat di depan sini, di altar gereja, ada di dunia, tetapi itu disahkan di surga. Apakah kita bisa dengan sengaja bermain-main dengan hal ini? Tentunya jawabannya tidak. Kalau kita sementara dengar ini ya, kita sementara baca ayat ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana saya dapat mempertahankan pernikahan saya agar tetap langgeng? Nah, ini pertanyaan. Jadi bagaimana dang supaya pernikahan saya ini tidak akan hancur atau tidak akan bermasalah ya? Nah, inilah yang kita akan bahas ini, Ibu Luz. Memang banyak ini para pakar-pakar rumah tangga yang membahas tentang bagaimana mempertahankan pernikahan agar tetap langgeng ya. Tetapi pada sore hari ini saya akan memberikan 6 hal penting. 6 saja, 6 hal penting dalam menjaga hubungan suami istri agar tetap langgeng, tetap baku-baku sayang, agar bisa menghilangkan atau meminimais itu pemicu-pemicu percekcokan di dalam rumah tangga. Nah, tentunya yang saya akan bawakan ini berdasarkan firman Tuhan, Ibu Luz. Jadi mari kita lihat, ada 6, ada banyak, tetapi untuk sore ini ada 6. Nanti setelah itu mungkin Departemen Rumah Tangga akan meneruskan ini di jemaat untuk kali yang berikut ya. Nah, berdasarkan firman Tuhan kita lihat, yang pertama adalah buatlah komitmen. Buatlah komitmen. Komitmen. Ya, memang kita kan waktu menikah kita sudah buat komitmen. Iya, tentu, pasti, benar sekali. Apalagi rumah tangga Kristen ya. Kita buat komitmen di depan pendeta dengan membaca atau menghafalkan janji pernikahan kudus di depan jemaat. Bahkan saudara-saudara, itu disampaikan di depan Tuhan, bukan hanya di depan pendeta, tetapi di depan Tuhan. Nah, pernikahan ini tidak untuk melupakan komitmen. Kenapa? Kita harus ingat komitmen kita. Apakah Ibu Jane, apa Ibu Jane masih ingat janji pernikahan waktu itu, saudara-saudara? Satu saja, ada beberapa ini janji pernikahan. Salah satu apa? Waktu sakit ataupun senang. Waktu sakit ataupun senang tetap bersama-sama. Kalau Ibu Luz ada lagi yang diingat selain waktu sakit ataupun senang, sehat maksudnya? Ya, itu memang dalam suka dan duka atau tetap sama-sama. Betul sekali, terima kasih. Tadi bilang waktu sakit maupun waktu sehat. Ini waktu senang ataupun waktu susah tetap bersama-sama. Benar, benar sekali. Terima kasih masih ingat. Dan saya pastikan mereka mempertahankan komitmen yang mereka sudah ucapkan
di altar gereja. Kenapa ini harus dipertahankan dan diingat selalu, bahkan dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga? Karena ada yang disebut dengan pernikahan eksperimen, coba-coba. Apa itu? Saya akan coba dan mudah-mudahan saja berhasil. Ya, mudah-mudahan. Kalau tidak berhasil, apa boleh buat? Cuma sampai situ orang pisah. Nah, itu pernikahan eksperimen, kawin kontrak. Bilang kawin kontrak. Kalau kontrak sudah sampai di sini, sudah jelas. Tetapi juga kalau eksperimen belum jelas sampai di mana. Tetapi ada batasnya. Nah, ini berbahaya kalau kita berpikir seperti pernikahan eksperimen, coba-coba. Itu biasa juga terjadi di tempat-tempat hiburan sana ya. Kalau saya senang dengan pasangan ini, dengan teman ini, ayo kita menikah. Siapa tahu bisa langgeng ya. Itulah yang dinamakan pernikahan eksperimen. Tetapi yang saya maksudkan di sini, apa yang Tuhan berikan kepada rumah tangga Kristen, yaitu satu pernikahan komitmen. Yaitu saya membuat satu komitmen untuk hidup bersama pasangan saya. Dan saya akan melakukan apa saja untuk membuat pernikahan saya berhasil hingga maut memisahkan. Luar biasa ini. Kalau itu yang kita buat, ya apalagi. Apa yang suami saya, ya apa yang Pendeta Walean suka saya sudah buat. Pendeta Walean mau marah apa? Istilahnya orang Manado katakan ya, Ibu Luz. Itu, apalagi yang akan apalagi yang bisa menjadi pemicu pertentangan kalau ini sudah dilakukan. Ya kalau Bapak Londa sudah lakukan apa saja yang Ibu Luz butuhkan, apalagi yang menjadi pemicu dan sebaliknya. Nah, inilah yang disebut dengan pernikahan komitmen, saudara-saudara. Luar biasa. Dan inilah yang harus dimiliki dan diingat terus, bahkan dilakukan oleh rumah tangga Kristen. Sahabat-sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak dalam rumah tangga, walaupun saudara-saudara orang muda yang menyaksikan acara ini, saudara-saudara boleh mempersiapkan ya. Bukan hanya rumah tangga yang boleh menyaksikan acara keluarga, acara rumah tangga, tetapi Anda juga orang-orang muda. Saya tahu orang-orang muda ada juga yang menyaksikan acara ini. Nah, kita lihat satu ayat dalam Kejadian 116, Kejadian 11 ayat 6. Di sana dituliskan, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat dilaksanakan. Saudara-saudara lihat itu. Kalau kita punya tekad untuk berkomitmen, dalam pernikahan komitmen, apa yang kita rencanakan yang tidak dapat dilaksanakan, itu janji Tuhan. Tetapi harus bersama dengan Tuhan, karena siapa yang akan melaksanakan itu? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana, karena Tuhan saja yang menolong rumah tangga kita. Itulah sebabnya apa yang kita tekadkan untuk komit, sehingga itulah sebabnya di gereja-gereja ada rekomitmen pernikahan ya. Karena untuk mengingat kembali komitmen kita pada waktu kita masuk dalam bahtera rumah tangga. Nah, kita maju di bagian kedua untuk supaya rumah tangga kita langgeng, berbahagia, kembangkan hubungan kasih. Oh, Ibu Luz, waktu menikah, torang dua sobaku sayang. Kita dengan kita punya suami, sobaku sayang, so cinta. Karena cinta kita kawin, kita menikah. Kenapa lemu mesti kembangkan? Kembangkan seperti apa itu? Nah, ini harus dirawat, bukan hanya monoton seperti itu. Kan saya sudah tahu suami saya mencintai saya dan sebaliknya. Ya, sudahlah seperti itu saja.
Tetapi pada sore hari ini saya mengingatkan untuk kita kembangkan ini hubungan kasih antara suami dan istri. Saudara, kalau kita ingin agar buah pohon mangga bertumbuh dengan baik, berbuah dengan lebat, tentunya kita mesti rawat. Kita rawat, kita beri pupuk ataupun bunga supaya dia mekar dengan baik. Kita beri perawatan, kita kasih perhatian. Saudara-saudara, sebuah taman memerlukan pemeliharaan yang terus-menerus, yang melibatkan pemikiran. Mesti berpikir, bagaimana ini supaya dia jadi subur, supaya dia buahnya bisa banyak, lebat. Perlu waktu untuk apa? Merawat, menyiram, untuk memberi pupuk, dan tentunya harus ada usaha di situ. Demikian juga dengan rumah tangga kita, pernikahan kita. Harus dirawat, saudara-saudara. Harus diberi waktu untuk perhatian, merawat hubungan itu. Dan usaha. Jangan kita katakan bahwa saya sudah sibuk bekerja. Pagi keluar jam 7, pulang malam jam 9. Atau pulang jam 7. Keluar belum ada matahari, pulang sudah masuk matahari. Jadi sudah sibuk Ibu Luz. Sudah tidak ada waktu lagi untuk merawat pernikahan, memberi perhatian kepada istri, atau memberi perhatian kepada anak. Sudah tidak ada waktu, sudah sibuk. Apakah kita suka tanaman kita menjadi kerdil karena tidak dirawat? Seperti itulah rumah tangga kita. Jadi perlu perhatian, perlu waktu khusus untuk merawat. Tentunya bukan merawat siram-siram, kasih-kasih mandi, bukan. Tetapi merawat, itu hubungan harus dijaga. Berikan waktu kepada istri, atau istri berikan waktu kepada suami. Karena zaman sekarang orang dua-dua sudah bekerja. Jadi tidak ada yang istilahnya istri tinggal di rumah. Banyak yang semua sudah bekerja, tetapi ada juga yang tinggal di rumah, tetapi di rumah itu sangat banyak pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga istri. Sampai setelah suami kembali, habis tenaga itu istri. Habis mencuci, menyapu dan lain-lain. Nah, inilah yang perlu perhatian kita. Perlu waktu kita ekstra dan usaha kita untuk mengembangkan hubungan kasih antara suami istri. Saudara-saudara, ketiga, ungkapkan perasaan sayangmu. Ini sepertinya di slide ini foto-foto yang saya kenal. Nah, ungkapkan perasaan sayangmu. Ungkapkan perasaan, jangan cuma badiam. Karena orang Manado ini, kalau mau bilang sayang, so lama berumah tangga, so malo. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika kami melayani di Jemaat Tikala ini, saya pernah memberikan tips-tips rumah tangga juga. Dan satu hal yang saya suruh praktekkan, mintakan untuk praktek di jemaat, yaitu mengungkapkan kata sayang kepada pasangan. Yaitu kalau ada yang suka pakai bahasa Inggris, I love you, atau ada yang pakai bahasa Indonesia, aku mencintaimu, atau pakai bahasa Manado, kita sayang pangana. Nah, itu kita sudah praktekkan. Nah, apakah saudara-saudara Jemaat Tikala selalu mempraktekkan hal ini? Saya mengulangi kembali hari ini, Ibu Jane. Ibu Jane, berapa kali? Dalam 1 bulan. Pasti ada dia malu bilang, pasti ada itu. I love you, kita sayang, pangana. Oh, itu susah sekali saudara, susah sekali. Sambil baku sedu boleh bilang aini. Aini. Boleh ambil-ambil dengan baku sedu. Jangan terlalu serius. Kalau serius, tidak bisa tak keluar dari mulut itu. Karena sama dengan ada prop. Beda dengan waktu belum menikah. Sasadiki, I love you, aduh kita sayang pangana. Aduh kita so rindu, mau baku dapa di telepon. Sekarang sedang di telepon marmalo mau bilang. Kurang jaga ketik, I love you, jarang-jarang le. Kalau selamanya tidak baku dapa, kalau dipisahkan oleh jarak, itu pun jarang. Nah, ini harus dibuat jadi kebiasaan di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Itu juga anak-anak
boleh lakukan. Jadi bukan cuma suami dan istri, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Itu harus dibudayakan di dalam rumah tangga. Jadi terima kasih Ibu Jane selalu melakukan itu dengan pasangannya di rumah. Jadi saudara-saudara boleh coba-coba, kalau ada yang menyaksikan dari rumah, ada suami di samping atau istri di samping, boleh. So boleh coba-coba itu. Yang ada di ruangan ini juga, so boleh coba. Jangan pikir saya ini sudah tua, saya ini sudah ya so 60 tahun kuah apalagi, so beda dengan dulu. Tidak saudara, semua sampai maut memisahkan kita. Itu harus dibiasakan, ungkapkan perasaan saya. Dan juga yang ada di foto ini, boleh itu, kalau ada di samping sekarang ini boleh dipraktekkan ya. Biar di depan anak-anak. Nah justru di depan anak-anak inilah yang memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana mencintai pasangannya nanti. Dan ini akan menjadi kebiasaan mereka nanti ketika mereka, kalau mereka berumah tangga. Ibu Luz ini sudah terdiam. Mungkin dia lagi berpikir bagaimana sepulang dari tempat ini mau mengucapkan itu kepada Bapak Saudara Londa. Jadi siap-siap saja ya Saudara Londa untuk membalas ini. Mari kita lihat, Alkitab juga mencontohkan hal seperti itu. Di dalam Kidung Agung 5 ayat 10 sampai 16 dan 16. Istri mengatakan, putih bersih dan merah cerah kekasihku. Aduh, dia puji kekasihnya ini. Menyolok mata di antara selaksa orang. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikian kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ini bagaimana dia memuji pasangannya. Ini dicontohkan dalam Alkitab. Itulah sebabnya kita perlu itu dilakukan di dalam rumah tangga, suami dan istri atau istri kepada suami. Susah sekali memang ini. Walaupun kami juga sering membawakan tips-tips rumah tangga dan menganjurkan hal ini, tetapi saya pribadi juga susah. Susah bukan karena tidak tahu mengucapkannya, tetapi banyak dengan malu. Itulah kenyataannya. Kalau orang timur ya, malu untuk mengatakan aku mencintaimu. Tetapi saya bersyukur saudara-saudara, pasangan saya ini dia tidak malu untuk mengatakannya. Dia sering mengatakan itu kepada saya dan dia katakan, aduh saya sendiri, saya susah mengatakan kembali, saya hanya bergurau saja. Ya, tetapi itulah tantangan kita. Harus berupaya untuk melakukan itu. Susah, tapi Alkitab katakan berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kesanggupan, karena itu salah satu cara kita untuk melanggengkan hubungan suami dan istri. Saudara-saudara, bukan hanya kata I love you rupanya penting. Tambahkan dengan tindakan katanya. Kata-kata kasih. Apa itu tindakan? Ciuman. Lebih lagi, lebih malu lagi ini. Walaupun di dalam rumah sendiri, kadang-kadang kita malu untuk berikan ciuman kepada pasangan. So lalu ini so tua-tua le, biar jodoh orang yang baru-baru kawin. Apakah seperti itu? Ada juga orang muda yang menyaksikan ini, jadi boleh diingat ya. Ketika menikah, jangan cuma karena baru menikah, berikan ciuman, bertubi-tubi. Tetapi kita yang sudah lama-lama menikah, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, penting ini, berikan ciuman. Jangan hanya nanti ada maunya baru berikan itu. Itu lain ya. Tetapi ketika contoh ya, berikan pelukan, ketika istri sementara memasak, berikan pelukan kecil dan ciuman kepada istri. Tidak ada orang dahlia, tidak ada. Berikan penghargaan, bunga, contoh seperti gambar ini. Ya ini ya orang tua bilang ya cuma orang-orang muda yang bikin-bikin begini. Tuh orang-orang tua le mau pipete bunga le, mau beli bunga mahal. Tetapi saudara-saudara, memang orang timur agak kurang ya.
tetapi yang di tempat yang lain ini adalah rutinitas yang mereka buat untuk melanggengkan hubungan suami istri. Berikan bunga, PT itu bunga, cuma sekarang lagi musim-musim berbunga, jadi PT bunga, kasih Pak Saudara Sambo. Mana Saudara Sambo petik bunga, berikan kepada Sister Jane supaya dia berbunga-bunga. Jadi sampai di rumah aman, tidak ada yang perlu diamankan lagi karena sudah aman. Karena wanita sangat suka diperhatikan, saudara. Sedangkan beri bunga, kenyataan itu sudah senang, apalagi bunga bang. Aduh, memang. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan berikan itu cuma di hari ulang tahun saja. Jangan, tetapi setiap saat kalau saudara ingat, ya hati lagi senang, ada sesuatu yang dibuat istri yang baik, berikanlah dia pelukan dan ciuman atau bunga kembang atau ciuman seperti ini. Waktu suami badekat mau cium, istri langsung tarik. Itu spontanitas, saudara. Jadi bukan karena tidak sayang, karena istri soalnya tak biasa kasih yang dapat ciuman, so jadi begini ini sama dengan digambar ini. Langsung hela tuh kepala karena soalnya tak biasa. Dia cek, siapa dah lihat? Siapa ini? Ada di jendela ada orang lihat. Padahal ini sah di dalam rumah juga. Sudah sah suami istri. Tetapi karena tidak membiasakan, jadi akibatnya ini, waktu suami dekat mau cium, refleks ini istri tarik dia punya kepala. Nah, apalagi mau dipeluk seperti ini. Saudara-saudara, mesti sering-sering peluk. Jangan cuma peluk waktu berdua di dalam kamar, tetapi di depan anak-anak juga. Dan katakan kepada mereka bahwa papa ini mencintai mamamu ini. Sangat mencintai dan tidak mau kehilangan mamamu. Begitu juga sebaliknya, ya. Itu perlu. Jangan tidak perlu malu. Jadi kebanyakan kita malu di depan anak. Tapi itu tidak perlu malu. Nah, Ibu Luz, bagian keempat yaitu pelihara jalur komunikasi. Pelihara jalur komunikasi. Ini komunikasi, ini berbicara komunikasi, ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Kita harus tahu saat-saat kita berbicara. Kita harus tahu bahwa sekarang kita waktunya untuk mendengar. Kita harus tahu bahwa sekarang ini waktunya saya memberikan pendapat saya. Jangan ketika suami mau memberikan baru bercerita menyampaikan sesuatu, baru satu kalimat suami sampaikan, istri sudah 5 kalimat. Sampai pada akhirnya suami tidak sempat sampaikan maksudnya. Istri sudah banyak kata-kata dan akhirnya itu adalah menjadi pemicu dalam pertengkaran. Hal kecil saja. Nah, itulah sebabnya ini komunikasi ini sangat penting kita ketahui. Nah, ini sekedar informasi ya. Saya suka memberikan tips-tips dalam rumah tangga yang sederhana-sederhana saja. Dan ada beberapa bagian saya berbicara tentang komunikasi dalam rumah tangga. Nah, itu saya ada buat ya. Saya pikir itu adalah penginjilan sederhana ya, saya boleh lakukan itu dan saya post itu ke YouTube. Dan saya namakan itu channel Kebahagiaan Sejati Rumah Tangga Kristen. Nah, di situ saya beberapa topik ada berbicara tentang komunikasi dalam rumah tangga. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas banyak ini komunikasi. Saudara-saudara juga boleh lihat di sana ada penjelasan-penjelasan singkat ya tentang komunikasi. Nah, penting sekali ini komunikasi di dalam rumah tangga. Jangan sampai oleh karena komunikasi kita yang tidak kita pengetahuan tentang komunikasi ini tidak begitu kita pahami sehingga sebenarnya kita dapat informasi yang baik dari suami contohnya, justru itu menjadi pemicu pertengkaran di dalam rumah tangga. Atau sebaliknya, istri waktu suami pulang so capek, ya istri juga lihat-lihat keadaan ya. Kalau suami capek jangan
So langsung tadi ini napa orang datang batagi, kong kita nintau mau bayar bagaimana? Jangan seperti itu. Nah ini komunikasi harus tahu saatnya kapan, kapan saya berbicara dan kapan saya mendengar. Nah itu penting sekali. Jadi dalam rumah tangga ini komunikasi ini harus dijaga dan diusahakan. Itulah sebabnya suami dan istri harus ada pengetahuan untuk berkomunikasi. Bukan berarti pengetahuan berkomunikasi untuk duduk rapi, berbicara. Bukan seperti itu. Jadi bagaimana kita menyampaikan isi hati kita, bagaimana kita mendengarkan isi hati suami, karena kita juga perlu mendengarkan isi hati dari pasangan kita. Melalui komunikasi tentunya. Kalau sudah tidak ada komunikasi, ya disitulah awal dari perpecahan. Somo baku badiang. Kalau ada pemicu sedikit, suami dan istri nyandak bercerita. Nah itu awal. Setelah 1 hari tidak bercerita, kage istri mulai pindah tidur dengan anak di kamarnya anak. Besoknya tidur lagi di kamarnya anak. Lusanya sudah tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan pasangan karena sudah baku badiang ini. Nah ini jangan sampai itu terjadi, karena ketika itu terjadi susah sekali untuk mengembalikan seperti semula, karena kita kebanyakan gengsi ini muncul di dalam pikiran kita, baik istri maupun suami. Gengsi, siapa lebih dulu mau bicara? Walaupun suka sekali mau bercerita, ada teman bercerita ini. Ya salah satu nih suami istri ada teman untuk berbicara. Suka sekali bercerita, tapi ya kita terlanjur pindah, apalagi terlanjur pindah tempat tidur. Jangan sekali-kali kalau baku marah kong pindah tempat tidur. Itu sangat berbahaya. Saya sering katakan itu kepada ada teman-teman yang suka curhat. Saya cuma pesan, kalau baku marah, jangan sekali-kali pindah tempat tidur. Somota terus-terus itu. Karena hubungan suami dan istri, komunikasi suami dan istri itu sangat penting. Itulah yang membuat rumah tangga langgang. Tidak akan dapat menyelesaikan pemicu-pemicu di dalam rumah tangga, ya. Penting sekali. Banyak hal tentang komunikasi, contoh-contoh itu banyak. Tetapi ya waktu tidak memungkinkan. Ini nanti diteruskan oleh pemimpin rumah tangga dan pemimpin bakti wanita Advent Jemaat, ya. Kelima, menempatkan keperluan pasanganku di atas keperluanku. Nah, saudara-saudara, lihat di sini. Ini saya sudah singgung tadi, ya. Menempatkan keperluan pasangan di atas keperluanku. Kita harus mengutamakan keperluan dari pasangan kita. Ya, banyak hal itu. Dan hal yang paling sensitif yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini, yaitu kita harus tahu, sebagai istri harus tahu kebutuhan suami. Dan tentunya kita sudah tahu bersama, ya, kebutuhan perempuan, wanita sebagai istri adalah yang pertama, yaitu merasa diperhatikan. Itu yang pertama. Tetapi kalau suami, kebutuhan yang utama adalah apa kira-kira? Ibu Jane ingat? Adalah seks. Kita harus tahu itu. Dan kalau kita sudah tahu kebutuhan utama suami itu seks, apakah kita abaikan? Apakah kita mengikuti ini langkah kelima, menempatkan keperluan pasanganku di atas keperluanku? Memang kita tidak perlu. Wanita itu tidak terlalu, ya. Itu di urutan nomor 3 itu seks. Tetapi suami kita itu kebutuhan nomor 1. Jangan mengabaikan. Jadi jangan senyum-senyum. Itu juga perlu kita sebagai istri, pergumulan kita itu, ya. Kenapa saya katakan pergumulan? Karena walaupun saya tidak kerja, contohnya, saya punya pekerjaan di rumah luar biasa banyak.
Sampai-sampai saya satu hari nyandak mandi-mandi gara-gara pekerjaan banyak sekali. No, kong malam lagi mesti bekerja. Itu istilahnya ya ibu-ibu. Tetapi ketika kita mengetahui kebutuhan pasangan kita yang utama, hendaklah kita menempatkan keperluan pasanganku di atas keperluanku. Luar biasa ini. Dan bukan cuma itu, bukan cuma pada suami ya. Sebaliknya juga istri. Apa yang istri butuhkan? Perhatian, saudara. Jangan saudara pikir, kita ini so kerja satu hari, so lelah. Kong kita sampai pulang rumah mesti perhatikan pangana. Ya, sudah Jo, habis. Kita so nggak ada waktu dengan diri saya sendiri. So sampai pulang kerja so dengan gadget atau dengan hobi kita. Ya, para suami ya. Jangan, perhatikan itu istri karena dia punya kebutuhan utama itu perhatian. Dia sangat perlu perhatian dari suaminya. Ya seperti itu. Kalau kita mengikuti ini langkah kelima, menempatkan keperluan pasanganku di atas keperluanku, apalagi persoalan dalam rumah tangga, apalagi pemicu. Ada, tetapi ya bisa dihancurkan itu dengan perhatian dan mementingkan kebutuhan dari pasangan kita. Itu salah satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh praktikal di dalam rumah tangga ya. Pemirsa di rumah banyak contoh ya, apalagi yang sudah 10 tahun, 20 tahun menikah. Apalagi Bapak Pendeta dan Ibu Rolangon, mereka banyak sekali pengalaman di dalam rumah tangga. Bagaimana melanggengkan hubungan supaya tetap cinta itu mekar, bertumbuh terus sampai maut memisahkan, bahkan sampai hari Maranatha. Luar biasa saudara-saudara. Itu perlu diusahakan dan tentunya perlu dibawa di dalam doa sebagai pergumulan kita di dalam rumah tangga suami dan istri. Ini Bapak Ansa dan Ibu Ansa ini, mereka juga seperti di dalam gambar ini, saya kenal mereka. Jangan lupa, ini kebutuhan pasangan kita ini diutamakan. Kalau kita sudah utamakan, apalagi yang kita khawatirkan. Banyak contoh, hal-hal kecil. Tapi salah satu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sangat sensitif ya. Pemicu-pemicu persoalan yang utama yang sering muncul di dalam rumah tangga. Karena tidak merasa terpenuhi kebutuhannya di dalam rumah tangga dengan istri atau suami, maka mereka mulailah mencari di luar. Mulai dengan teman-teman di kantor contohnya, teman sepergaulan. Ya ketika mereka bisa mengisi kekosongan, kebutuhan yang dibutuhkan oleh suami atau istri kita, nah disitulah awal dari masalah dalam rumah tangga. Jadi ingat saudara-saudara yang ada di rumah ya, supaya memperhatikan kebutuhan dari pasangan kita. Kalau pasangan kita bilang, ya maitua, jangan terlalu banyak kuat bersama-sama dengan teman-teman. Kurangi sedikit. Orang mesti ingat dan harus ikut itu ya, yang hal-hal yang positif ya. Ini tidak berbicara hal yang negatif untuk suruh mencuri kita ikut, tidak ya. Ini hal-hal positif yang dapat membangun rumah tangga kita. Kita harus ikut itu, kita utamakan kebutuhan pasangan. Tentu pasangan kita tidak ingin bahwa ada sesuatu yang dia lihat yang bisa membuat pernikahan ini mendapat masalah. Nah, di dalam buku Roma pasal 15 ayat 1-3 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, ini dia. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita dan demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, saudara-saudara. Jangan cuma suka senang sendiri. Jangan cuma suka, yang penting kita terpuaskan kebutuhan kita. Wah, sudah Jo, mai tua, ngana ke belakang.
Tidak boleh seperti itu. Ini Alkitab sudah katakan bahwa yang kuat wajib menanggung yang lemah. Nah, jadi pengertian suami istri so mengerti sekali itu dia. Tidak perlu jelaskan di sini ya. Yang di rumah sudah senyum-senyum, ada yang sudah senyum, dapat lihat di kamera ini. Kenapa harus mengutamakan kebutuhan pasangan? Karena akar dari setiap masalah di dalam pernikahan, yaitu diri sendiri adalah pertama. Nah, dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2 ini dikatakan seperti ini. Memang, karena kadang-kadang suami bilang, saya ini kepala keluarga, kepala rumah tangga, kita dulu, baru ngoni istri dan anak-anak. Nah, jangan berpikir seperti itu, karena itu adalah sumber dari persoalan di dalam rumah tangga. Dan saudara-saudara, solusi kepada setiap konflik di dalam rumah tangga, yaitu pasangan yang pertama. Jadikan pasangan itu yang pertama. Kalau dia suka kita usahakan. Kadang-kadang susah juga, seperti saya ini, Ibu Jane, Pendeta Walean suka makan sesuatu yang saya tidak bisa buat. Tetapi saudara-saudara, saya berusaha cari siapa yang buat itu, yang sayur agak pahit-pahit itu, pare, dia suka makan itu. Saya tidak tahu buat masakan itu, tapi saya cari dan saya coba lihat resep di YouTube, saya buat. Walaupun waktu dia makan, aduh enak, tapi ada tapi ya lumayan, karena dia juga bilang enak, aduh sedap ini. Padahal cuma makan sedikit, kentara. Tapi itu adalah penghargaan. Dan itu sesuatu yang kita harus usahakan, kita lakukan. Itu hal kecil, tetapi ya seperti itu ya, hal-hal kecil. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena memang Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita umat-umat manusia ketika Ia berada di atas dunia ini. Dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara dan saya. Dia rela mati di Golgota untuk menebus saudara dan saya. Ini adalah satu contoh yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada rumah tangga, kepada kita semua manusia, terutama kepada rumah tangga kita, rumah tangga Kristen tentunya. Saudara-saudara, apakah kita, ya tidak perlu kita mati di Golgota ya seperti Tuhan Yesus, tetapi ini tidak mementingkan diri ini, ada sesuatu yang Ia lakukan untuk orang lain, ini perlu kita contohi ya. Ini perlu kita buat di dalam rumah tangga kita. Hal-hal kecil perlu pengorbanan, maksudnya. Perlu pengorbanan kita buat. Jangan kita pikir so pastiu, so talalu, so abis kita pe sabar. Ada iyo akang pada dia pe kelakuan ini. So abis kita pe sabar. Apakah cuma sampai situ pengorbanan kita dibandingkan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita? Saudara-saudara, kita pikirkan itu. Kita ingat pengorbanan Yesus ketika kita give up. Kita hendak menyerah dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga. Saudara-saudara, siapa yang akan memampukan kita untuk menghadapi ini? Tentunya hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil di dalam rumah tangga antara suami dan istri dan suami, bahkan orang tua terhadap anak-anak dan sebaliknya. Hanya Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar saya ini bisa datang kepada Tuhan? Melalui apa? Ya, sudahkah kita berdoa bersama-sama? Oh iya, kita tiap pagi, malam berdoa dengan keluarga di renungan pagi. Kalaupun ada waktu, tidak terlambat bangun, dengan keluarga. Apakah itu yang dimaksud di nomor 6 ini? Bukan, saudara-saudara. Bukan hanya itu, ya. Itu juga, tetapi bukan hanya itu. Yang lebih spesifik lagi yaitu berdoa bersama. Nah,
berdoa bersama, sibuk. Ya waktu saat pandemi kita tinggal di rumah, ada banyak waktu ya bersama-sama, tetapi apakah kita juga walaupun banyak waktu bersama-sama ada buat ini? Suami dan istri datang kepada Tuhan untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan. Tentunya persoalan-persoalan rumah tangga itu bukan sedikit. Apakah persoalan karena tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga? Persoalan oleh karena kebutuhan tidak tercukupi, atau ada hal-hal ya suami sudah dekat dengan orang lain, atau ya dengan teman, atau ada hal-hal kecil di dalam rumah tangga perlu kita bawa di dalam doa. Nah, siapa yang mau doakan? Nanti mama mantu atau papa mantu yang mau doakan? Tidak, saudara. Anda sendirilah yang harus datang kepada Tuhan, berdoa bersama. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, kita kan nyaman, tidak ada persoalan kita dalam rumah tangga, aman-aman, tidak perlu datang kepada Tuhan. Nanti setelah sudah ada balaing-laing kita pe suami, baru datang berdoa terus siang dan malam. Apakah seperti itu? Itu juga berdoa sendiri bisa. Tetapi sebelum ada terjadi sesuatu, datang kepada Tuhan. Nah, doa pribadi itu lain ya. Yang saya maksudkan ini, sudahkah Anda datang berdoa bersama-sama? Suami dan istri, ambil waktu, tentukan waktu, mungkin setelah anak-anak beristirahat ya, tidur, kita ambil waktu, atau pagi-pagi kita sendirikan waktu untuk berdoa. Dan berdoa, kita doakan pasangan kita. Dalam Matius 18 ayat 19 di sana dituliskan, dan lagi aku berkata kepadamu, aku Tuhan ini ya, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Berapa orang? 2 orang. Ini spesifik, saudara. Siapa itu 2 orang? Suami dan istri yang sudah satu daging. Datang sepakat, ya sepakat. Jadi ini ada tentukan waktu, bukan hanya kebetulan ya. Sepakat untuk datang meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Luar biasa, ini janji Tuhan Yesus kepada rumah tangga, kepada kita semua. Kalau kita sepakat, jadi ada ambil waktu ya, bukan kebetulan, mari orang berdoa. Kita sepakat, tentukan waktu, datang membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, saya banyak kali baca ayat ini, tetapi mungkin kadang-kadang kita agak lupa ya. Sehingga waktu untuk bersama, berdoa bersama pasangan kita, sering kita terlupakan. Sering, mungkin sebagai istri ingatkan itu suami, Pak, sewaktu berdoa, kalau soalnya ada kesibukan lain, orang so boleh berdoa, ini jam 9 atau ini jam 10. Jadi tentukan waktu supaya itu kesepakatan berdua ini semua tidak ada kesibukan lain, datang berdoa kepada Tuhan. Ini penting. Waktu kita juga sudah ada clash dengan pasangan kita, tetapi kalau kita sudah ambil tekad setiap jam 10 contohnya, ya di situ tempat kita rekonsiliasi dengan pasangan kita. Waktu kita berdoa, tidak mungkin kita berdoa ada persoalan. Tentunya kita saling memaafkan dulu, baru kita berdoa. Nah disitulah tempat salah satu ya, kita boleh memberi maaf kepada pasangan kita. Kalau ada sesuatu, ketika ada hal-hal kecil persoalan membuat suami dan istri tidak saling berbicara. Nah ini kesempatan, kalau kita sudah setiap jam 10 contohnya, tidak ada yang baku-baku marah di sini. Jadi itu salah satu ya yang saya bisa berikan. Setiap saat kita buat kesepakatan waktu bersama, harus berdoa bersama pasangan saya dan berdoa untuk pasangan saya.
Saudara-saudara yang mungkin pasangannya sudah tidak ada, sudah mendahului, kita berdoa pribadi untuk kebutuhan pribadi ya. Yang hadir juga pada saat ini ya, kita juga berdoa pribadi karena itu kebutuhan kita sampaikan kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Couples that pray together, stay together. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 19 ayat 26 mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oh, tidak mungkin pendeta. So tidak mungkin ini. Tuhan marso abis sabar. Karena dia kurang baking terus. Tapi saudara-saudara lihat ini Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, mustahil ya. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tidak mustahil bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang boleh bertemu dengan saudara-saudara menjelang penutupan Sabat ini. Kita diingatkan kembali bagaimana kita harus lakukan di dalam kehidupan rumah tangga, suami kepada istri, istri kepada suami, bahkan orang tua kepada anak dan sebaliknya. Sehingga keluarga kita, rumah tangga kita boleh pertahankan sampai hari Maranatha. Bersama-sama terus suami dan istri. Salam untuk pendeta, jemaat dan ibu yang menyaksikan acara pada sore hari ini. Kira-kira seperti itu Ibu Jane yang saya bisa sampaikan, Ibu Londa. Kalau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan singkat melihat jam, waktu, ya kita akan masuk kepada penutupan Sabat. Ya, disilakan. Pengalaman saya dan suami seperti tadi Ibu bilang kok, yang poin terakhir, poin ke-6, berdoa bersama. Memang di dalam doa itu kalau kita tidak selalu dekat dengan Tuhan pasti ada saja yang akan jadi. Tapi sudah jadi komitmen saya dengan suami sudah berapa tahun terakhir ini, setiap hari jam 3 sore. Setiap hari jam 3 sore kita harus ambil waktu untuk berdoa. Sampai ini cucu saya kalau dia datang kayak kemarin, dia bilang, "Oma, abis Oma dengan Opa pray jam 3, tarang ngopi Pak Adek Fetlin ya." Jadi cucu sudah tahu DP Oma dan Opa punya jam doa. Jadi itu doa itu sangat penting di dalam keluarga. Dan seperti tadi Mem bilang tuh, waktu pertama-tama waktu pembahasan pertengahan tadi, waktu mau masuk, mau marching, setelah marching keluar sudah jadi bukan 2 lagi tetapi 1. Tetapi banyak rumah tangga yang hancur gara-gara tidak ada komunikasi, tidak ada kasih sayang dalam rumah tangga. Jadi mungkin dengan pembahasan yang Mem sudah berikan buat kita semua di sini juga bagi para pemirsa di rumah masing-masing, kami yakin tips ini akan menolong kita semua untuk menjadikan rumah tangga kita, rumah tangga yang selalu mau dekat kepada Tuhan dan juga dekat dengan keluarga kita terutama. Terima kasih Mem. Terima kasih Ibu Luz. Jadi Ibu Luz juga mempertegas bagaimana pentingnya itu berdoa bersama pasangan kita. Ya, saya juga mengingatkan kepada kita semua yang menyaksikan acara ini untuk jangan lupa kita buatlah jadwal kita untuk berdoa. Mungkin saja untuk awal ini tidak setiap hari karena mungkin jadwal kita suami dengan istri berbeda, tetapi buatlah itu dan usahakan itu dibuat. Ya, terima kasih Ibu Luz sudah menghidupkan apa yang Tuhan inginkan untuk dihidupkan di dalam rumah tangga Kristen. Nah, mungkin ada dari Ibu BWA Jemaat Tikala, Ibu J, apa pertanyaan atau kesaksian pribadi, disilakan. Baik Mem, seperti yang telah Mem jelaskan tadi, yaitu tentang mengungkapkan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Apa tips yang dapat kita berikan
dengan singkat saja Mem boleh jawab Oke. karena Ya. waktu. Terima kasih. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, tuh mengungkapkan kasih kita kepada suami itu dengan berbagai cara, bukan hanya dengan kata-kata. Jadi bukan hanya dengan aku mencintaimu, kita sayang pangana, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, perbuatan kita bagaimana supaya saya dengan perbuatan saya ini istri saya merasa bahwa saya mencintai dia. Contoh, apakah ketika suami contoh mengarahkan kita untuk ya bukan melarang ya, tapi mengarahkan kita untuk tidak melakukan hal A dan istri tetap melakukan hal itu, apakah itu bukti cinta istri kepada suami? Tentunya tidak seperti itu. Dan dari pihak suami dia sudah memberikan, karena dia cinta kepada istri, dia melarang istri untuk tidak terjadi hal-hal negatif. Tetapi ketika istri tidak melakukan itu, istri tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada suami dengan tidak mengikuti apa yang suami inginkan. Nah, itu hal-hal kecil. Tetapi itulah sebabnya harus mengutamakan keinginan atau kebutuhan dari pasangan kita. Jadi mungkin ketika kita melakukan hal-hal kecil di rumah tangga yang diinginkan oleh suami atau istri kita, maka kita menunjukkan kepada pasangan kita bahwa kita mencintainya. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Sebelum tutup mungkin kita akan dengarkan lagu pujian. Disilakan. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang mungkin bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita tiba pada saat-saat di mana kita akan memasuki hari pekerjaan kita menjelang penutupan Sabat. Kita akan mengikuti satu renungan singkat ya. Bagaimana Tuhan pada mulanya menciptakan dunia ini. Kita tahu bersama bahwa Tuhan menciptakan terang, cakrawala, bulan dan bintang dan seterusnya. Dia ciptakan dunia ini dengan begitu sempurna,
sehingga dia mengetahui sampai detail-detail mana, sehingga bumi kita ini tidak bertabrakan satu dengan yang lain, dengan benda-benda di alam semesta sana. Pada mulanya Tuhan menciptakan dunia kita, dan kemudian Dia menciptakan manusia, dan Dia menciptakan pernikahan pada awalnya, yaitu Adam dan Hawa. Dia yang ciptakan pernikahan, saudara-saudara. Oleh karena Tuhan yang menjadikan pernikahan itu, maka Dia tahu cara merawat pernikahan itu. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa mari kita datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita, doa pribadi, bahkan doa pasangan. Kenapa? Karena Tuhan, Dia yang ciptakan pernikahan pada awalnya. Dia juga tahu cara merawat pernikahan kita. Kita ingat mujizat yang terjadi di Kana. Itu adalah mujizat yang pertama Yesus lakukan ketika Dia berada di atas dunia ini, yaitu Yesus merubah air menjadi anggur. Dan anggur yang Dia buat itu adalah anggur yang terbaik dari anggur yang disediakan oleh tuan rumah. Luar biasa. Nah, saudara, bagaimana, apa yang terjadi jika sekiranya Yesus ini tidak berada di sana? Apa yang akan terjadi? Tidak ada Yesus di sana. Itu artinya habis anggur. Tidak bisa melayani tamu-tamu dengan anggur yang terbaik. Kenapa Dia ada di sana? Karena Yesus ini diundang oleh keluarga. Sehingga persoalan yang dihadapi keluarga pada saat itu, kehabisan anggur, bisa teratasi oleh karena mereka mengundang Yesus. Seandainya Yesus tidak diundang, apa yang terjadi? Tidak ada. Demikian juga dalam rumah tangga. Biarlah sepanjang minggu pekerjaan kita, banyak tantangan di dalam rumah tangga, kita hadapi bersama-sama, suami dan istri. Kita bawa itu kepada Tuhan. Kita undang Tuhan untuk hadir di rumah kita, melalui doa kita, melalui persekutuan ibadah kita di dalam rumah tangga. Bagaimana dengan rumah tangga kita ketika kita tidak mengundang Yesus? Tidak ada anggur. Tidak ada anggur yang terbaik. Tidak ada kesenangan di sana, di dalam rumah tangga. Tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga. Tidak ada kasih di dalam rumah tangga ketika kita tidak mengundang Kristus. Undanglah Kristus untuk masuk ke dalam rumah tangga kita. Dan saudara-saudara, Dia akan mengubah air menjadi anggur. Problema-problema di dalam rumah tangga kita, Dia akan rubah menjadi sukacita di dalam rumah tangga. Tantangan-tantangan akan menjadi kemenangan. Kesedihan akan menjadi kegembiraan, sukacita di dalam rumah tangga. Bagaimana cara mengundang Yesus? Yaitu melalui kebaktian keluarga, melalui doa pribadi, melalui doa bersama pasangan kita, menyanyi, belajar firman Tuhan, kita mengundang Kristus boleh berada di tengah-tengah rumah tangga kita. Menjadikan keluarga kita adalah sebuah keluarga Tuhan. Setiap saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan sementara mengetuk pintu rumah kita, pintu hati kita, suami dan istri, anak-anak. Apakah kita mau membukakan pintu agar Kristus masuk bersama-sama dengan kita di dalam rumah tangga kita? Apakah saudara mendengarkan ketukan Yesus agar Dia masuk di dalam kehidupan rumah tangga kita? Apabila kita menginginkan rumah tangga kita untuk berbahagia, bersukacita selama kita hidup di atas dunia ini dan mempersiapkan kehidupan kita bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali,
bukalah pintu hati kita. Undanglah dia, undanglah Yesus Kristus untuk datang, karena dia adalah sumber kekuatan kita. Adalah jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi di dalam rumah tangga. Undanglah Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara yang menyaksikan acara ini. Saudara-saudara, untuk menutup rangkaian ibadah kita pada penutupan Sabat ini, pada sore hari ini, mari kita tunduk kepala semua dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal, Allah pencipta kalik semesta alam, Allah yang sudah menciptakan rumah tangga di atas bumi ini, Allah yang sama kami mohon kiranya akan menolong umat-umat Tuhan, rumah tangga Kristen di dalam jemaat Tikala, bahkan tamu-tamu mungkin mendengarkan acara ini. Kiranya Tuhan yang begitu baik, yang sudah mengetuk pintu hati kami, akan masuk di dalam hati kami, di dalam rumah tangga kami, dan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi di dalam rumah tangga kami. Biarlah Tuhan akan menyediakan jalan keluar terbaik kepada kami semua, sehingga sukacita, kebahagiaan, sementara menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi ini, kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur akan waktu-waktu istimewa kami boleh memasuki hari pekerjaan dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan firman itu di dalam hati pikiran kami, sehingga apa saja yang kami peroleh sepanjang Sabat ini boleh memberikan kekuatan iman pengharapan kami untuk lebih setia melakukan apa yang sudah kami ketahui melalui sepanjang acara ibadah ini. Dengan pertolongan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan saja menyanggupkan kami untuk melakukannya. Oh Bapa kami dalam surga, biarlah Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Tikala. Berkat kesuksesan, berkat kesehatan, kekuatan, kebahagiaan di dalam berumah tangga akan menjadi bahagian mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mendengar bahkan sementara menjawab akan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat Minggu bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bubar, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mem Siane Walean Lolong yang sudah boleh memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk memberikan tips-tips untuk rumah tangga. Terima kasih untuk yang sudah diberikan dan kiranya Tuhan berkati Mem dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Terima kasih Mem. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sama-sama. Tuhan berkati.